Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Musim liburan, banyak orang libur hari-hari ini. Kalau saudara dan saya kebetulan ada di Surabaya, tidak libur jauh-jauh, puji Tuhan. Libur itu juga capek loh. Apalagi lagi macet-macetnya jalan zaman-zaman sekarang ini. Saya baru kembali dari Bali kemarin. Bali juga macet, tapi tidak parah banget seperti tahun lalu. Tapi ya macet juga, kemana-mana juga macet ya. Untung aja sih kita masih bisa jalan-jalan dengan baik semuanya. Kembali kemarin sore, kemudian persiapkan kebenaran firman untuk saya boleh bagi dengan saudara pagi hari ini. Saya potong rambut di awal minggu barusan ini karena kalau potong rambut harus janjian sama tukang potong saya. Karena saya juga harus perhatikan kapan dia libur, jangan sampai waktu dia libur lalu kemudian saya datang. Saya selalu harus waktunya harus saya atur dengan baik karena saya langganan sama dia. Itu potong rambut ini sudah hampir 30 tahun. Ya, saya kira-kira kurang 3 tahun lagi Bapak Ibu saya harus minta piala dari dia. Sebagai customer paling loyal potong rambut hampir 30 tahun ini. Nanti saya bilang, kamu harus kasih saya piala. 3 tahun lagi, saya 30 tahun potong sama kamu. Kamu harus kasih saya piala. Pulang dari potong rambut, saya naik Grab untuk ke Embong Sawo. Biasa selalu tanya-tanya saya, bagaimana kerjaan Grab ini? Biasanya saya kalau tanya-tanya orang yang setir Grab, selalu banyak keluh kesah, selalu. Apalagi anak-anak muda. Berapa sih pendapatannya? Macam-macam, ada yang bilang, ya paling cuma 2 juta pak, nggak bisa buat cicil mobil pak, begini begitu, macam-macam. Ini barusan yang setirkan saya ini seorang ada usia, kira-kira mungkin 50-an begitu, atau mendekati 50-an. Dan saya tanya, Pak gimana setir Grab? Penghasilan Anda gimana? Oh orangnya positif banget. Dia bilang, Pak, wah saya oke Pak, bagus banget. Ah masa? Iya Pak. Saya bilang karena mobil Anda bersih, mobil Anda itu juga wangi. Anda ini setir Grab ini bisa dapat berapa sih? Lalu dia bilang, saya kalau 6,5 juta itu masuk Pak tiap bulan. Hebat saya bilang. Bener Pak, ini gak ngomong main-main. Loh Pak bener saya ngomong. Saya gak seperti anak-anak yang lain Pak. Saya itu gak kumpul-kumpul. Saya itu kalau kerja itu kerja bener Pak. Dari pagi sampai malam itu Pak. Jadi bener dapat segitu. Iya Pak. Nah wajahnya happy, seneng. Jadi saya pikir ya kayaknya juga bener-bener aja ya Bapak Ibu ya. Wah sementara saya ngecek. Kalau naik Grab suka ngecek-ngecek yang lain-lain. Selalu banyak yang bilang, aduh Pak kerjaan susah Pak. Ngomel kiri, ngomel kanan. Ini gak bisa bayar cicilan Pak. Begini segala macam. Tapi saya dapat satu ini positif banget. Ada kegembiraan, ada sukacita. Ada bangganya dia di dalam pekerjaannya. Saya rasa itu sangat bagus sekali. Dalam hidup saudara dan saya menjalani dari Januari sampai hari ini, ada gembiranya enggak ya? Hidup ini ada gembiranya tidak dalam hidup saudara. Dalam perjalanan kita dari Januari sampai sekarang, kerjaannya saudara kerjakan. Adakah sukacita dalam hidup saudara? Sukacita itu sesuatu yang sulit loh Bapak Ibu. Sangat sulit. Karena manusia itu bisa sebenarnya memilih antara mau bersukacita atau tidak. Manusia itu bisa milih kok, mau bersungut-sungut dalam hidup atau mau bersyukur dalam hidup. Nah hari ini saya ingin bawa kita melihat kebenaran firman, saya ingin bicara mengenai spiritual mentor. Spiritual mentor yang mana kita mau belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Yesus itu pribadi yang bersukacita. Kita mau belajar karena kalau sukacita dari saya bisa beli jas baru, semua juga bisa bersukacita. Saya beli sepatu baru, semua bisa bersukacita. Saya dapat mobil, saya dapat door prize, semua kita bisa bersukacita. Tapi saya ingin kita mempelajari dan mengerti bahwa sukacita karena materi tidak pernah langgeng. Setuju Bapak Ibu?
Karena Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap satu kali waktu. Lenyap semuanya. Lalu kalau semua itu lenyap, sukacita saudara mau berdasarkan apa? Kalau sukacita saudara berdasarkan materi, kalau sukacita saudara berdasarkan jasmani, kalau sukacita saudara berdasarkan uang saja di atas muka bumi, oh Bapak Ibu, kita manusia yang paling kasihan deh. Karena kita akan jatuh bangun terus dalam sukacita kita. Nah mari kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Yesus itu bersukacita. Mari lihat dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas 10 ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Dari ayat-ayat ini saja kita bisa belajar dan mengukur bagaimana Yesus itu bersukacita. Bagaimana dia bergembira. Di dalam ayat-ayat ini aja kita bisa mengerti bahwa kegembiraan Yesus, sukacita Yesus itu tidak pernah didasarkan kepada hal-hal yang bersifat materi. Tolong diingat baik-baik Bapak Ibu, Yesus tidak pernah punya keledai. Betul? Tidak pernah punya kuda. Yesus tidak pernah punya rumah besar. Betul? Yesus tidak pernah punya jabatan di organisasi, yayasan, pemerintah, dan lain sebagainya. Yesus tidak punya semua itu. Tapi Yesus bisa bersukacita. Itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana Yesus bersukacita, supaya kalau materi tidak lagi mampu membuat Anda bergembira dan bersukacita, minimal saudara dan saya, kita tahu bagaimana menempatkan diri untuk supaya kita bisa bergembira, bersukacita. Napa dan bagaimana Yesus bersukacita? Nomor satu adalah rejoice in the Holy Spirit. Ini Bapak Ibu. Ini kunci yang pertama. Kalau saudara pelajari di dalam ayat yang pertama tadi, ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Loh Pak, apa bisa bergembira dalam Roh Kudus? Apa bisa? Gak dapat apa-apa. Apa bisa? Gak pegang apa-apa. Gak terima apa-apa. Apa bisa? Mari kita belajar. Yesus bisa. Rejoice in the Holy Spirit. Sebenarnya inilah bagian kita. Landasan daripada orang Kristen adalah membangun keintiman dengan Roh Kudus. Itu akan menghasilkan sukacita rohani. Kalau saudara fokusnya sukacita jasmani, ya saudara akan selalu mata dan hati dan pikiran carinya yang materi terus. Yang jasmani terus. Ketika dapat senang, ketika hilang susah. Kan begitu. Ketika berharap dapat senang, ketika diharapkan dan tidak dapat susah. Itulah manusia. Sukacitanya naik turun. Gembiranya naik turun. Tapi kalau Anda mau langgeng Bapak Ibu, belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari spiritual mentor kita yang mengajarkan bahwa intim dengan Roh Kudus itu menghasilkan sukacita rohani. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ukur sendiri hidup saudara secara rohani. Pernah tidak Bapak Ibu masuk hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
nyanyi, nyembah, intim dengan Tuhan, lalu tiba-tiba muncul satu sukacita yang luar biasa di dalam hidup saudara. Dalam doa tiba-tiba hati saudara, roh saudara penuh dengan sukacita. Heran, Anda tidak terima apa-apa, tidak ada message, tidak ada WhatsApp, tidak ada orang janji kasih uang, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba aja Anda karena bergaul dengan Tuhan, sukacita itu muncul. Kalau Anda pernah dapat itu Bapak Ibu, belajarlah untuk pelihara itu. Ini yang baik. Jangan sukacita kita itu kalau kita ke mall. Memang ke mall bisa bikin sukacita. Ngafe kita bersukacita. Betul ya. Tapi kalau kita sebagai orang rohani selalu menempatkan perkara jasmani sebagai dasar sukacita kita. Apa nggak keliru kita ini? Yesus mendasarkan sukacitanya pada keintiman dengan Roh Kudus. Yesus bergembira di dalam Roh Kudus. Keintiman dengan Roh Kudus itu memimpin pada hidup dalam kebenaran. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, percaya saya, ada sukacitanya. Amin? Percaya? Kalau saudara dalam hidup ini belajar melakukan kebenaran firman, belajar mentaati firman, percaya saya, saudara akan bersukacita. Tahu saudara bahwa kita lihat contoh satu di dalam Alkitab, bahwa ketika Kain iri hati kepada Habel, Kain kemudian tidak suka karena Habel persembahannya diterima Allah, punya dia tidak diterima. Mulai datang pikiran jahat, mau bunuh akan saudara kandungnya sendiri, betul? Dan ketika dia sedang merancangkan itu dan kemudian dia melaksanakan itu, apakah setelah membunuh dia bersukacita? Murung mukanya. Hai Kain, kenapa muram mukamu? Nah ini, setelah dia mau laksanakan eksekusi itu, orang kalau tidak hidup dalam kebenaran, jangan pernah harap mukanya ada sukacita. Percaya saya. Betul Bapak Ibu? Tidak ada. Karena dasar sukacita itu di hati. Kalau hati kita, roh kita tidak ada sukacita, jangan harap itu muncul. Kalaupun bisa muncul, Anda aktor terbaik, artis terbaik. Bisa bersukacita, pakai topeng belaka. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, itu akan membawa kita penuh sukacita. Jadi mari kita belajar merubah konsep, paradigma kita. Sukacita itu bukan selalu harus materi. Sukacita itu rohani. Lah di sorga itu nggak ada yang materi kan? Semua urusan rohani di sorga. Nah, kalau tidak berarti kan tidak ada sukacita di sorga. Padahal sukacita sorga itu jauh lebih hebat dari sukacita di dalam dunia ini. Keintiman dengan Roh Kudus itu memberikan kekuatan yang baru. Makanya heran ya, Paulus dan Silas itu ada di dalam penjara, Kisah Rasul 16. Dan Paulus dan Silas setelah habis dipukulin, habis dipecutin, habis berdarah-darah, lapar, haus, masukkan di dalam penjara yang paling tengah, heran. Kenapa? Malam-malam mereka itu nyanyi dan nyembah Tuhan. Aneh ya. Kekuatan dari mana mereka dapat itu? Sehingga mereka bisa bersukacita, lalu mereka bisa dapat kekuatan baru, memuji besarkan Allah. Nah itu sebabnya terjadi apa? Terjadi gempa bumi yang luar biasa yang memimpin kepada KKR dalam penjara. Kekuatan saudara apa? Kalau kekuatan saudara adalah karena berkat, karena materi, karena jasmani, jangan-jangan kita ada di rel yang salah. Kekuatan kita haruslah ada di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus itu sebelum Bapak Ibu pelayanan penuh dia dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingat saya penuh Roh Kudus itu SMP kelas 2. Kelas 2. Dan itu merubah seluruh hidup saya. Saya biasa kalau ke gereja tidak pernah bawa Alkitab. Itu setelah penuh Roh Kudus.
Saya ke sekolah pun bawa Alkitab. Benar Bapak Ibu. Saya suka pakai tas koper, makanya sampai tua juga bawa koper. Hanya beda modelnya saja. Zaman dahulu ada merek Ecolak. Masih ingat? Kalau saudara masih ingat zaman dahulu ada tas koper merek Ecolak, artinya kita sama-sama tua. Karena anak zaman sekarang tidak tahu merek itu Bapak Ibu. Nah saya bawa Alkitab saya, lalu kalau sudah sampai di sekolah saya taruh itu di laci. Kalau istirahat 15 menit, saya baca Alkitab saya. Disitulah mulai muncul buli-buli. Saya dibuli. Pendeta, sok suci. Gitu. Macam-macam. Yang paling banyak itu saya dibuli dengan pendeta. Pendeta, awas rek, pendeta lewat, awas. Gitu. Terus begitu. Nah saudara tahu, ternyata Tuhan mengubahkan bully tersebut menjadi satu nubuatan yang akhirnya betul-betul menjadi realitas. Saya jadi pendeta. Dan saya ingat satu hal Bapak Ibu, kalau saya sudah nyanyi nyembah Tuhan, ada sukacita dalam hati saya. Padahal saya secara jasmani gak terima apa-apa. Secara fisik saya tidak terima apa-apa. Tapi saya ngalami sukacita. Aneh ya? Dan itulah yang membangun hidup saya. Makanya apa saja yang terjadi dalam dunia ini, perkembangan zaman model apa saja, satu saya pegang, Roh Kudus, keintiman dengan Roh Kudus, itu saya bangun. Bapak Ibu mau sukacita yang tidak ada habis-habisnya. Bapak Ibu mau satu sukacita yang seperti ombak yang terus-menerus datang dalam hidup saudara. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Yesus saja itu dengan Roh Kudus. Baca. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Tidak dikatakan dalam berkat. Tidak dikatakan dalam hal yang lain. Dalam Roh Kudus. Kita mau tutup tahun besok. Makanya saya ingin supaya semua kita mengambil sikap yang baik dan benar. Apa itu? Memperbaharui hubungan kita dengan Roh Kudus. Memperbaharui keintiman saudara dengan Roh Kudus, karena itulah sebenarnya sumber sukacita kita. Banyak manusia tidak tahu bahwa ketika manusia putus hubungan dengan Allah secara roh, semua manusia bukan hanya jatuh dalam dosa, tetapi manusia hilang sukacita surgawi. Sehingga manusia cari itu kemana-mana. Ada yang cari lewat kekayaan, ada yang cari lewat holiday, ada yang cari lewat shopping, ada yang cari lewat makan minum, ada yang cari lewat pendidikan yang tinggi. Manusia punya banyak pikiran, kalau saya dapat itu saya pasti sukacita. Kalau saya begitu saya pasti sukacita. Kalau saya dengan dia saya pasti sukacita. Terus begitu. Setelah dapat semua, tidak lagi ada sukacita. Karena itu sifat manusia. Sukacita yang harusnya dicari oleh roh kita adalah ketika manusia itu memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Bangun ini Bapak Ibu, untuk kita memasuki tahun 2019. Bangun hal ini. Yang kedua kita lihat bahwa Yesus bersukacita di dalam Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah dia rejoice over God. Dia bersukacita karena Allah. Ini Yesus. Kalau saudara lihat, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Oh, di mana sukacita Yesus? Diletakkan kepada Allah. Ini. Kalau sukacita saudara tidak bersauh pada Allah, tidak tertambat pada Allah, Anda akan cari dunia. Dengar saya baik-baik. Orang Kristen kalau tidak menambatkan sukacitanya itu kepada Allah, dia akan mencari sukacitanya kepada dunia dan duniawi dan dosa. Dan itu semua adalah tipuan setan.
Itu sebabnya kita harus hati-hati. Mari belajar kepada Yesus dalam hal ini. Bagaimana caranya? Memujilah Allah. Kita belajar memuji Allah akan perbuatannya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa Yesus itu memuji Allah. Bahkan di dalam doa Bapa kami pun dimulai dengan pujian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama. Puji. Puji. Saudara bangun pagi cari Tuhan atau cari HP? Cari Alkitab atau cari WhatsApp? Cari kebenaran Tuhan atau cari Facebook, Instagram? Ada yang menasehati, pagi-pagi sekali dia katakan, bangun pagi, don't touch your cell phone for 1 hour. Kalau bangun pagi katanya, jangan sentuh handphone selama 1 jam. Lakukan perkara yang lain. Doa, kemudian mungkin makan pagi dan lain sebagainya. Dan dia berkata, before you go to bed, 1 hour before you go to bed, don't touch the cell phone. Sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur, jangan sentuh HP. Dan semua kita bersalah dalam hal ini. Iya kan? Berapa banyak kita ketiduran dengan HP masih di tangan? Karena HP itu udah jadi bagian kehidupan manusia. Sampai kadang-kadang suami istri ngobrol, makan di restoran pun dua-dua sama-sama pegang HP. Saya juga menyadari itu. Sampai ada restoran sekarang itu berkata, tidak ada HP di sini. Anggap aja ini tahun 1995. Talk. Bicara. Jangan mainan HP. Pernah lihat juga di Instagram restoran. Di mana di meja makan. Itu ada keranjang kecil dari rotan. Semua kalau mau makan di situ. HP taruh di tengah. Taruh di keranjang. Siapa yang sentuh, dia yang bayar makannya. Nah, kira-kira kita perlu buat begitu Bapak Ibu ya. Karena kita itu 10 orang duduk satu meja, 10-nya pegang HP semua. Yang penting makan dan HP. Ngobrol udah gak penting. Mari kita bangun hidup kita memuji akan Allah. Bergembira karena rahasia sorgawi. Rahasia sorgawi yang diberikan kepada orang Kristen. Kebenaran firman, pewahyuan, bergembiralah akan hal-hal yang seperti itu. Dibandingkan dengan perkara yang lain di atas muka bumi ini. Bergembira karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau sembunyikan bagi orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi dan hebat dan kaya dan berhikmat. Tapi Engkau nyatakan bagi orang-orang kecil. Kita ngucap syukur punya Allah yang seperti itu. Kalau Allah itu lebih memperhatikan yang kaya daripada yang miskin dan yang biasa, percaya saya, saudara dan saya gak kena anggap nih. Untungnya Bapak Ibu, standar sorga itu bukan masalah kaya dan miskin di dunia. Standar sorga adalah iman. Standar sorga adalah kebenaran. Standar sorga adalah ketaatan. Standar sorga adalah kerohanian. Standar sorga tidak pernah fisik. Oh, yang doanya dijawab itu yang tingginya 180. Yang kulitnya putih. Yang matanya biru. Gak masuk semua kita. Kalau begini caranya. Untung sorga itu standarnya tidaklah yang jasmani dan fisik dan materi. Kalau sorga itu standarnya itu. Kita itu paling belakang dalam antrian untuk dijawab oleh sorga. Kita mengucap syukur punya Allah yang sangat baik. Saya membaca mengenai seorang bernama Bapak Ota Anders. Umurnya 73 tahun. Salah satu yang dia kerjakan itu sangat hebat. Dia tinggal di Amerika Serikat. Salah satu yang dia kerjakan Bapak Ibu adalah
Kalau dia lihat di jalanan, uang 1 sen, 1 penny, Amerika sebut 1 penny, $1 itu terdiri dari 100 pennies. Jadi kalau dia lihat 1 penny, kalau dia lihat ada uang 1 penny di mana saja, trotoar, di pinggir jalan, di taman, selalu dia ambil pulang dan dia masukkan di dalam seperti galon air minum yang besar itu. Galon besar itu yang kita buat ambil air minum panas dingin itu, masukkan situ. Tiap kali jalan dapat uang kecil itu, masukkan sana. Terus begitu. Dan saudara tahu, sukacita dia adalah lihat itu. Wow, 1 penny. Thank you Lord. Happy. Dan karena Tuhan Engkau yang menunjukkan aku akan hal itu. Aku bukan sukacita karena itu, tapi karena Engkau begitu baik mau tunjukkan aku itu. Diambil, disimpan, saudara. Tahu berapa tahun dia kumpulin uang itu? 45 tahun. Ngumpulin barang itu 45 tahun. Setelah 45 tahun, saudara tahu? Dia bawa uang koin-koin kecil itu ke bank untuk dicairkan, ditukar dengan uang. Karena itu kan 1 senan. Bank lihat dia datang dengan temannya, bawa, saudara tahu, galon-galon, enggak tahu 15 apa 20 galon air yang isinya koin di dalam. Bank ngitungnya 5 jam lebih. Dapat uangnya tahu? Kira-kira sekitar 75 juta rupiah. Kumpulin selama 45 tahun. Dan dia kalau tidak salah disumbangkan kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya. Hebat ya. Orang yang tahu mengucap syukur untuk perkara kecil kepada Allah. Saudara dan saya kadang-kadang kita itu nggak bisa bersuka cita di hadapan Tuhan karena selalu yang kita tunggu itu berkat besar, Bapak Ibu. Yang kita tunggu itu sesuatu yang sangat berarti. Yang kita cari itu sesuatu yang dahsyat. Saya berkata, mulai hari ini kalau kita bilang, saya kok susah bergembira, saya kok susah bersuka cita, saya rasa kita harus rubah paradigma kita. Rubahnya gimana? Jangan bersuka cita untuk perkara besar. Bersukacitalah juga untuk perkara kecil. Seperti Bapak Ota Anders 73 tahun, dia bersuka cita untuk 1 koin kecil. 1 penny. Kalau saudara punya 1 penny, saya rasa saudara gak akan anggap. Betul Bapak Ibu? Kita bayar parkir pun kadang-kadang lebih 500 ribu rupiah, 2.000 rupiah kita biarin udah. Apalagi 1 penny kecil begitu. Marilah kita belajar kalau mau bersukacita, bersukacitalah untuk perkara-perkara kecil. Contoh, bangun pagi jari saudara masih bisa goyang ini. Bersukacita dong. Amin. Lo ada orang kalau jarinya lurus begini, kaku begini nggak bisa diapa-apain, ini susah nih. Bangun pagi, leher masih enak digoyang-goyang, nggak ada masalah. Mengucap syukur Bapak Ibu. Saudara masih bisa jalan kaki sendiri dengan 2 kaki saudara, mengucap syukur. Karena ada orang lain nggak bisa jalan. Betul tidak Bapak Ibu? Anda masih bisa mandi sendiri, gosok badan dengan sabun sendiri, mengucap syukurlah. Orang lain dimandiin. Dia juga mau mandi sendiri, nggak bisa. Orang lain cuma waslap, cuma dilap aja kayak di rumah sakit. Saudara masih bisa makan dan ngunyah sendiri, ngucap syukur. Ada begitu banyak alasan kita bisa mengucap syukur mengenai Allah yang sudah memberkati kita ini. Ada orang lain makan, nggak bisa ngunyah. Ada orang lain makan ngunyah, tidak boleh ditelan. Jadi makan, dikunyah, dikeluarkan pakai tangan, dimasukkan di tabung. Di perutnya ada tabung, dimasukkan makanannya. Karena dari sini ke sini putus. Jalurnya nggak ada, udah lengket nih. Makanan nggak bisa masuk. Ucap syukur Bapak Ibu. Saudara bisa jalan dengan baik tiap hari mengucap syukur. Ada orang nggak bisa jalan karena tumitnya itu sakit. Tuh,
tumbuh tulang. Sakit. Ucap syukurlah Bapak Ibu. Ada mobil, nggak ada mobil, ucap syukurlah. Kenapa? Ada Grab kok. Sekarang cari parkir di mana-mana susah. Saya juga punya mobil, tapi saya juga mikir kalau mau pergi kemana-mana. Lebih baik jangan bawa mobil, pakai Grab. Sering saya, apalagi ke mall, lebih baik tidak bawa mobil pribadi. Saya naik Grab, kenapa? Tinggal turun di pintu masuk jalan. Kalau bawa mobil sendiri, mungkin saudara rasa lebih nyaman dan enak. Tapi muter-muter sampai lantai 5 gak dapat, turun lagi sampai lantai 1 dan kemudian pulang rumah. Terus susah, kalau parkir heran, kalau parkir. Sih, buat apa begitu? Kalau saya enggak, udah tahu macet, udah tahu cari parkir susah. Apalagi malam minggu, nggak usah dicoba naik mobil itu. Naik Grab aja enak. Apalagi kalau bayarnya udah bisa online begitu. Nggak usah cari uang kecil, tinggal naik turun. Makasih ya Pak, keluar aja dari mobil, tutup pintu, selesai kan. Hidup itu udah simple, kenapa kita bikin ruwet? Ini masalahnya. Jadi ada 1001 alasan saudara bisa mengucap syukur pada Tuhan. Lalu saudara bilang, Pak, saya nggak punya apa-apa. Masa tidur aja bisa mengucap syukur? Oh, tidur itu mengucap syukur. Ada orang lain telentang nggak bisa, tengkurap nggak bisa, miring nggak bisa. Loh, setengah mati, sakit semua badannya. Nah, kalau saudara bisa ketiduran, itu anugerah. Ada banyak orang tidur pakai obat. Kalau nggak pakai obat nggak bisa tidur, betul nggak? Nah ini, jadi ngucap syukur Bapak Ibu. Tidur itu juga anugerah. Karena tidur itu milik Tuhan. Sungguh, saya pernah khotbah mengenai hal ini. Minum, bisa kita kalau minum. Saya mau baca, saya baca. Saya mau telepon, telepon. Saya mau tidur, bisa? Siapa yang bisa tidur sekarang? Saya kasih waktu 5 detik, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. Tidur itu anugerah. Saudara hanya memposisikan diri untuk tidur. Tapi saudara tidak bisa tidur karena tidur itu pemberian Allah. Itu aja. Saudara hanya nunggu sampai saudara hilang. Hilang itu karena Tuhan memberikan tidur itu. Jadi sesimpel tidur pun itu anugerah Allah. Ngucap syukur pada Tuhan. Amin. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa yang ketiga, rejoice over spiritual blessings. Belajar mengucap syukur untuk berkat rohani. Berkat rohani. Tadi yang pertama, bersukacita dalam Roh Kudus. Kedua, bersukacita dalam Allah. Ketiga, bersukacita untuk berkat rohani. Ini yang dikatakan. Engkau menyembunyikan bagi orang bijak, orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa ini ceritanya? Yaitu Sang Mesias. Orang lain tidak tahu bahwa inilah Mesias. Orang lain hanya dengar bahwa Mesias akan datang. Juru selamat akan datang. Tapi tidak pernah tahu, tidak pernah dengar karena jaraknya masih sekian ratus tahun, sekian ribu tahun ke depan. Tapi murid-muridnya, di hadapan murid-murid Yesus mengucap syukur. Terima kasih engkau bukakan pada mereka. Makanya Yesus berkata, banyak nabi raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Apa? Kamu melihat aku Mesias. Banyak yang ingin lihat, mereka nggak bisa lihat. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar. Apa yang didengar oleh murid-murid? Pengajaran, perumpamaan, kebenaran disampaikan oleh Mesias. Banyak yang zaman dahulu ingin dengar, tidak bisa dengar. Itu anugerah, itu berkat rohani. Belajar mengucap syukur. Makanya saudara harus belajar mengucap syukur. Kalau bisa ke gereja itu mengucap syukur. Ada banyak orang di negara lain tidak bisa ke gereja. Karena faktor politik, karena faktor pemerintah. Karena faktor aturan main dalam pemerintahan dan negara yang berbeda. Kalau kita masih bisa mengucap syukur. Bergembira karena keselamatan dari Dia. Kalau tidak ada dasar untuk mengucap syukur, bersyukurlah bahwa kita udah selamat. Kalaupun kita mati, kita masuk surga. Itu bergembira. Makanya Yesus itu kan murid-murid itu pulang dari pelayanan senang.
Oh, cerita semua. Tuhan Yesus, kami usir setan demi namamu. Setan lari terbirit-birit. Kami bikin mujizat. Kami nyembuhkan orang. Yesus bilang apa? Jangan bersuka cita karena itu semua. Tapi bergembiralah karena namamu tercatat dalam kerajaan sorga. Artinya bergembiralah karena keselamatan yang engkau terima. Berapa banyak kita tidak mengucap syukur untuk keselamatan yang kita terima. Saya rasa kita harus belajar itu. Bergembiralah karena panggilannya. Bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi bagian kerajaan sorga. Kita mengucap syukur. Kalau pikir di antara 7 miliar manusia, saudara dan saya dipanggil untuk menerima kasih karunia dan keselamatan daripada Dia. Mengucap syukur Bapak Ibu. Sungguh. Bergembira karena hubungan kita sebagai anak dan bapa. Ini penting. Anak dan ayah. Ini penting. Hanya di kita yang bisa sebut, ya Bapa. Bapa kami yang di sorga. Nggak pernah kan disebut om, tante, om kami yang di sorga. Kan lain. Grandpa kami yang di sorga. Kan lain. Lain. Bapa kami yang di sorga. Dan hebatnya begini, saudara panggil dia Bapa, anak saudara pun panggil dia Bapa, cucu saudara pun panggil dia Bapa. Cucu punya anak, cicit panggil dia Bapa. Hebat. Karena tidak ada yang lain kecuali hubungan anak dan Bapa. Mengucap syukur untuk ini Bapak Ibu. Ini sesuatu yang besar. Saya membaca kisah mengenai Denzel Washington, aktor top itu, pemain film Hollywood. Denzel Washington suka bermain film action. Dia bilang apa? Ayah saya itu pendeta. Saya juga baru tahu. Ayah saya pendeta. Saya umur 14. Papa mama saya cerai. Dan saya tidak pernah dapatkan hubungan antara ayah dan anak. Saya tidak punya hubungan itu. Sampai ayahnya meninggal. Dan dia berkata, papa saya meninggal. Dia berkata, saya tidak menangis dan tidak neteskan air mata. Karena saya tidak punya hubungan ayah dan anak. Saya biarkan dia mati tanpa ada tangisan sama sekali. Tidak ada air mata. Kita mengucap syukur kita punya hubungan. Ayah saya, waktu saya sekolah Alkitab di Amerika, ayah saya sakit jantung. Meninggal umur 57. Waktu saya sekolah Alkitab, saya bilang sama Tuhan, saya doa, minta satu sama Tuhan. Tuhan, selama saya di Amerika, jangan panggil pulang papa saya. Please, tolong. Beri saya waktu pulang, bawa gelar saya, ijazah saya, untuk dia tahu dan lihat. Dan beri saya waktu untuk punya hubungan ayah dan anak ini. Anak muda zaman sekarang tidak mengerti ini. Zaman dahulu nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nothing. Telepon itu 1 menit $1, mahal. Gaji saya 1 jam cuma $5. Gak mungkin saya pakai buat nelpon. Kerja 1 jam dibuang dalam 5 menit. Aduh, enggak. Nah Tuhan kasih saya pulang 3 tahun. Saya dengan ayah saya, baru ayah saya dipanggil pulang. Saya mengucap syukur. Karena dia bisa aja berangkat selama saya ada di sana. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya sebagai anak paling besar, ayah saya meninggal, saya ada di Amerika, sekolah belum selesai, saya pulang, kemungkinan saya bisa pulang, tapi kemungkinan saya tidak kembali. Bisa terjadi. Dan Tuhan dengar saya. Buat saya ini adalah berkat yang luar biasa. Allah mau dengar. Kalau Allah jawab doa saudara, itu berkat rohani. Allah berikan mujizat kepada saudara, itu berkat rohani. Jadi mari belajar dalam hidup kita ini, memang mau bersuka cita itu secara jasmani bisa. Semua bisa. Anjing, kucing semua juga bisa bersuka cita urusan jasmani. Tapi kalau urusan rohani, hanya saudara dan saya yang kita harus belajar fokus. Untuk kita bersuka cita di dalam Roh Kudus, dalam Allah,
dalam berkat-berkat rohani. Kalau itu kita taruh dalam hati kita, percaya saya, hidup kita itu sukacitanya tidak akan naik turun. Tapi kita punya konstan sukacita yang selalu mengalir dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.